Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus terus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan, hikmat, dan bimbinglah kami Tuhan, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu, serta memahaminya. Dan kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dan 18 yang berkata demikian. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, seringkali kita punya suatu keinginan yang besar, bahkan mendesak pikiran kita setiap saat. Ingin sekali rasanya apa yang kita inginkan itu nyata di depan mata kita. Dan sesering keinginan itu datang, sesering itu pula kita banyak berlutut di hadapan Tuhan, berdoa meminta agar keinginan kita dikabulkan. Rasanya kalau Tuhan sudah memenuhi suatu keinginan itu, lengkaplah hidup kita. Rasanya juga hal itu yang paling benar buat kita. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa semua itu bisa saja bukan yang Tuhan pikirkan buat kita? Banyak orang salah mengartikan doa. Doa bagi sebagian orang adalah sesi minta beri. Artinya, kita bebas meminta apapun pada Tuhan, dan Tuhan wajib memberi. Jika tidak, Tuhan langsung dianggap cuek, tuli, pilih kasih, tidak tanggap, atau tidak sayang kepada kita. Ada sebuah cerita yang pernah saya dengar mengenai seseorang yang telah mempunyai pekerjaan mapan, tapi belum mendapatkan pasangan hidup yang sesuai. Dalam sekian kali doa, akhirnya dia menyimpulkan kalau Tuhan tidak peduli padanya, karena kebutuhan yang paling ia inginkan seolah-olah tidak dijawab. Padahal, jika kita lihat lagi sebenarnya dalam hal karir, dia termasuk yang diberkati, karena begitu banyak orang yang kesulitan untuk menyambung hidupnya karena tidak punya penghasilan. Dalam setiap sisi kehidupan, berkat Tuhan selalu ada di sekitar kita. Selalu ada hal yang patut kita syukuri. Jika kita baru di PHK, kita masih punya keluarga. Jika saudara tidak punya keluarga, masih punya kesehatan. Jika kesehatan sedang terganggu, kita masih punya orang-orang yang peduli dan sebagainya. Artinya kita harus tetap bersyukur dalam segala hal, apapun kondisi yang sedang kita alami. Soal doa kita belum dijawab, tetaplah berdoa. Terkadang, apa yang paling baik menurut pandangan kita pribadi, belum tentu yang terbaik buat kita di mata Tuhan. Seringkali di masa depan akhirnya kita menyadari bahwa Tuhan sungguh luar biasa, mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita, meskipun pada saat itu kita belum menyadarinya. Lewat kemampuan pikir dan nalar manusia,
yang serba terbatas ini. Waktunya Tuhan tetaplah yang paling tepat. Doa bukanlah sebuah sesi minta beri. Doa merupakan nafas rohani, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, yang telah memberikan segalanya buat kita. Doa akan selalu memperkuat roh kita dan mendekatkan kita dengan Allah. Itulah yang terutama, karena tanpa kita minta pun, sebenarnya Tuhan tahu apa yang menjadi permasalahan kita. Bayangkan jika saudara mempunyai teman yang selalu meminta tanpa pernah berterima kasih, selalu mengeluh tanpa pernah bersyukur, padahal saudara merasa saudara telah memberi yang terbaik. Tidakkah itu mengesalkan? Biarlah kehendak Tuhan terjadi dan bersyukurlah senantiasa. Serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, karena Dia tahu apa yang paling baik buat kita atau buat orang yang kita doakan. Dalam keadaan seberat apapun, dalam masalah serumit apapun, dalam kesedihan sedalam apapun, dalam kepahitan apapun, tetaplah berdoa dengan iman teguh. Tetaplah bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Rasakan pelukan damai penuh kasih Tuhan buat kita semua yang tetap bersyukur dan bertekun dalam doa. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, seringkali tanpa kita sadari, kita hanya ingin Tuhan menjadi alat pemenuh keinginan dan impian kita. Kita menginginkan jawaban yang cepat, jelas, dan sesuai harapan kita, seolah Tuhan harus tunduk pada jadwal dan kerangka logika manusia. Padahal Tuhan bukanlah mesin ATM rohani yang langsung menuruti permintaan saat kita menekan tombol doa. Dia adalah Bapa yang penuh kasih, yang memahami keseluruhan hidup kita, dari masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Ketika kita berdoa dan sepertinya tidak mendapat jawaban, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Bisa jadi Dia sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kita pikirkan. Kadang Tuhan menjawab ya, kadang tidak, dan seringkali tunggu. Dan dalam proses menunggu inilah, sesungguhnya Tuhan sedang membentuk iman dan ketekunan kita. Kita belajar sabar, belajar berserah, belajar percaya bukan pada jawaban, melainkan pada pribadi Tuhan itu sendiri. Doa bukan sekedar permintaan, tetapi tempat perjumpaan. Tempat di mana kita melepas beban dan menerima damai. Tempat di mana kita berhenti menuntut dan mulai menyembah. Tempat di mana kita tidak hanya bicara, tetapi juga belajar mendengar suara Tuhan. Dalam proses membangun hubungan yang intim lewat doa dan ucapan syukur, roh kita semakin kuat untuk menghadapi hari-hari yang sulit sekalipun. Lebih dari itu, mengucap syukur dalam segala hal tidak berarti kita menutup mata atas rasa sakit dan pergumulan hidup. Tetapi dalam luka dan air mata pun, kita tetap bisa berkata, Tuhan, Engkau tetap baik. Karena kita tahu, tangan Tuhan tidak pernah terlambat dan hatinya tidak pernah tertutup bagi umatnya. Syukur adalah bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan ketika hidup tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Syukur membuktikan bahwa kita memilih untuk bersandar pada kasih Tuhan daripada pada pemahaman sendiri. Ketika kita hidup dalam kesadaran bahwa setiap hari adalah anugerah, maka kita akan berhenti menuntut dan mulai menerima. Kita akan berhenti membandingkan hidup dengan orang lain dan mulai menghargai apa yang kita punya. Kita akan berhenti mempertanyakan mengapa ini harus terjadi, dan mulai melihat bahwa Tuhan sedang membentuk sesuatu yang indah dalam diri kita. Maka teruslah berdoa, bukan karena kita ingin Tuhan berubah, tetapi agar kita yang berubah menjadi serupa dengan Kristus. Dan tetaplah mengucap syukur dalam segala hal, karena dalam ucapan syukur ada kuasa yang mengubahkan hati dan membawa terang dalam kegelapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan
bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur untuk kasih dan setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Ajar kami untuk terus berdoa, bukan karena kami ingin sesuatu dari-Mu, tetapi karena kami rindu mengenal Engkau lebih dalam. Ajar kami bersyukur, bukan hanya saat keadaan baik, tetapi juga di tengah badai hidup, sebab kami percaya bahwa Engkau bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Teguhkan iman kami saat jawaban belum datang. Kuatkan langkah kami saat kami menanti, dan tanamkan pengharapan bahwa rencana-Mu selalu yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah. Tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.